persidangan harap seluruh peserta sidang mematuhi seluruh peraturan persidangan. Pada saat majelis hakim masuki ruang sidang, seluruh peserta diharap berdiri. Pengunjung sidang diharapkan tertib, tidak makan, minum, dan membuat keributan dalam ruang sidang. Alat komunikasi harap dinonaktifkan selama persidangan. Pihak penggugat, tergugat, dan kuasa hukum dipersilahkan memasuki ruang sidang. Yang pinggir sana dulu. Ini sini, ini sini. Ini sini, ini sini. Sidang gugatan cerai gugat dengan registrasi perkara nomor 1/PDTG/2026 Pengadilan Agama Kediri antara Nuril Dunianingsih selaku penggugat melawan Ahmad Nabil El Husain selaku tergugat pada hari Jumat 10 April 2026 akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Gimana tuh? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Para kuasa hukum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara penggugat dan saudara tergugat, hari ini adalah sidang pertama perkara perceraian kalian. Sebelum kita melanjutkan perkara ini adalah kewajiban saya sebagai hakim untuk mengingatkan dan meminta kalian berpikir ulang. Pernikahan yang kalian bangun dahulu pasti didasari niat suci dan komitmen. Mengapa sekarang justru pengadilan menjadi tempat penyelesaiannya? Ingat, dalam agama kita diajarkan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Saudara penggugat, apakah tidak ada lagi ruang maaf di hati saudara untuk menerima kembali saudara tergugat? Tidak ada ruang maaf, Yang Mulia. Saya sudah mencoba bertahan dengan memberikan banyak maaf dan kesempatan, tetapi dia tetap mengulanginya. Baik, dan saudara tergugat, apakah saudara siap memperbaiki kesalahan demi mempertahankan rumah tangga saudara? Siap, Yang Mulia. Saya pernah memperbaiki kesalahan saya demi hubungan yang terjadi selama ini, Yang Mulia. Saudara penggugat dan saudara tergugat, coba tatap wajah pasangan kalian masing-masing. Tarik napas dalam-dalam, buang emosi dan amarah yang ada di dada kalian. Saya mau bertanya kepada kalian berdua, apakah benar di dalam hati kecil kalian sudah tidak ada lagi rasa cinta? Ataukah rasa cinta itu sebenarnya masih ada tapi saat ini sedang tertutup oleh rasa kecewa, gengsi, dan amarah? Ingat, kalian berdua dahulu disatukan oleh rasa cinta dan janji suci di hadapan Tuhan. Bukan dengan kemarahan. Apakah adil jika kesalahan yang terjadi baru-baru ini menghapus seluruh kebaikan, pengorbanan, dan kenangan manis yang sudah kalian rajut selama bertahun-tahun? Tidak adil, Yang Mulia, namun saya sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi hidup bersama dia. Baik, saudara tergugat bagaimana? Saudara tergugat? Tidak, Yang Mulia. Anda tidak. Boleh diulang, Yang Mulia? Baik. Anda masih berharap atau tidak dapat memperbaiki rumah tangga? Masih berharap, Yang Mulia. Baik. Apakah dalam persidangan ini penggugat dan tergugat diwakili oleh kuasa hukum? Diwakili, Yang Mulia. Benar saudara kuasa hukum ini merupakan kuasa hukum dari penggugat dan juga tergugat? Benar, Yang Mulia. Kalau begitu silakan kuasa hukum maju ke depan untuk menunjukkan kartu tanda advokat dan surat kuasa saudara. Silakan. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, ini surat kuasa khusus dan ini kartu tanda advokat saya. Baik. Baik, silakan kembali. Terima kasih.
Baik, agenda persidangan hari ini adalah upaya perdamaian berdasarkan Perma RI nomor 1 tahun 2016. Para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi. Bagaimana tanggapan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat? Kami setuju Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat bagaimana? Kami setuju Yang Mulia. Baik. Sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan saya beri kesempatan untuk melakukan perdamaian. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat saya beri kesempatan 7 hari untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Setuju atau tidak? Setuju Yang Mulia. Alhamdulillah, penggugat dan tergugat ini beragama muslim bukan? Penggugat, tergugat beragama muslim? Benar Yang Mulia. Baik. Jadi sudah paham bahwa perceraian ini kalau menurut agama Islam merupakan solusi yang terakhir. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian. Jadi alangkah baiknya saudara bermediasi terlebih dahulu, begitu ya? Ya, Yang Mulia. Penggugat? Ya Yang Mulia. Baik. Saudara akan menggunakan mediator dari pengadilan atau di luar pengadilan? Kami akan menggunakan mediator dari pengadilan Yang Mulia. Kami juga setuju menggunakan mediator dari pengadilan Yang Mulia. Baik. Panitera tanggal berapa tujuannya sekarang? Tanggal 17 April 2026 Yang Mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 17 April 2026 untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat melakukan perdamaian. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang gugatan cerai gugat dengan registrasi perkara nomor 1/PDTG/2026 Pengadilan Agama Kediri antara Nuril Junianingsih selaku penggugat melawan Ahmad Nabil L. Husain selaku tergugat pada hari Jumat 17 April 2026 akan segera dimulai. Hakim anggota. Siap Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Para kuasa hukum siap? Siap Yang Mulia. Panitera? Siap Yang Mulia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 7 hari ini sudah tercapai perdamaian atau penggugat tetap ingin bercerai? Belum Yang Mulia. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Kuasa hukum tergugat bagaimana? Apakah selama 7 hari sudah tercapai perdamaian atau tergugat juga tetap ingin bercerai? Belum Yang Mulia, kami juga mohon agar persidangan tetap dilanjutkan. Baik, dikarenakan mediasinya tidak berhasil, maka agenda persidangan hari ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat sudah siap dengan gugatannya? Siap Yang Mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah mendapatkan salinan surat gugatan? Sudah Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih. Nuril Junianingsih selanjutnya dalam perkara akuo disebut penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan cerai beserta gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap Ahmad Nabil L. Husain. Selanjutnya dalam perkara disebut tergugat atas alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa sejak awal tahun 2026 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Bahwa tergugat sering bersikap kasar, mudah emosi, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat berupa memukul, menampar, serta membentak penggugat. Bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan berulang kali ketika tergugat marah maupun cemburu terhadap penggugat. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat mengalami luka lebam pada bagian tangan dan wajah, serta mengalami tekanan psikis dan rasa takut untuk tinggal serumah dengan tergugat. Bahwa dengan keadaan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat tercapai lagi. Maka penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Kediri. Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian pranikah yang salah satu klausulnya menyatakan apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam rumah tangga, maka harta bersama akan jatuh kepada pihak yang menjadi korban. Karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat, penggugat memohon agar seluruh harta bersama diberikan kepada penggugat. Bahwa oleh karena rumah tangga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri berkenan memutus 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 Bain Sugro tergugat terhadap penggugat. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.
4. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian pranikah antara penggugat dan tergugat. 5. Menyatakan penggugat sebagai pihak yang dirugikan atau korban dalam rumah tangga. 6. Menetapkan seluruh harta bersama menjadi hak penggugat. 7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seluruh harta bersama kepada penggugat. 8. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah memahami surat gugatan dari kuasa hukum penggugat? Sudah Yang Mulia. Apakah kuasa hukum tergugat juga akan mengajukan jawaban atas gugatan dari penggugat? Benar Yang Mulia, kami mohon waktu untuk persiapan jawaban dan gugatan penggugat. Baik, Majelis Hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan jawaban gugatan 7 hari. Setuju? Setuju Yang Mulia. Panitia tanggal berapa 7 hari dari sekarang? Tanggal 24 April 2026 ya Mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 24 April 2026 untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mempersiapkan jawaban gugatan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang gugatan cerai gugat dengan registrasi perkara nomor 1/PDDB/2026 Pengadilan Agama Kediri antara Nuril Junayaningsih selaku penggugat melawan Ahmad Nabil L. Husain selaku tergugat pada hari Jumat 24 April 2026 akan segera dimulai. Hakim anggota siap? Siap Yang Mulia. Hakim anggota? Siap Yang Mulia. Panitera? Siap Yang Mulia. Kuasa hukum? Siap Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apa ada perkembangan terbaru dari penggugat? Apa memang tetap ingin bercerai dengan tergugat? Penggugat tetap ingin bercerai dan melanjutkan proses persidangan Yang Mulia. Baik, kalau begitu kita lanjutkan agenda persidangan hari ini, yaitu pembacaan jawaban gugatan dari kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat sudah siap dengan jawabannya? Siap Yang Mulia. Apakah kuasa hukum penggugat sudah mendapatkan salinan surat jawaban? Sudah Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan kuasa hukum tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia Majelis Hakim, kami selaku kuasa hukum tergugat akan menyampaikan jawaban tergugat atau gugatan penggugat. Dengan eksepsi, Yang Mulia, tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat mengandung ketidakjelasan atau obskur libel karena tidak menguraikan secara rinci waktu, tempat, frekuensi dan keadaan kontak terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang ditujukan kepada tergugat. Oleh karena itu, tergugat memohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dalam pokok perkara. Yang Mulia, tergugat membenarkan adanya perkawinan yang sah antara para pihak serta membenarkan bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya berjalan harmonis. Tergugat juga membenarkan bahwa sejak awal tahun 2026 terjadi perselisihan dalam rumah tangga para pihak. Namun tergugat dari penggugat yang menyatakan bahwa seluruh penyebab keretakan rumah tangga berasal dari tergugat. Menurut tergugat, konflik rumah tangga bermula setelah tergugat mengetahui adanya hubungan yang tidak wajar antara penggugat dengan laki lain yang menimbulkan hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga. Tergugat juga menolak seluruh tuduhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan penggugat. Selain itu, para pihak memiliki perjanjian pranikah yang mengatur bahwa pihak yang melakukan kesalahan rumah tangga akan kehilangan hak atas tebusan. Tergugat berpendapat bahwa dirinya merupakan pihak yang signifikan, oleh karena itu menolak tuntutan penggugat mengenai penyerahan seluruh harta bersama. Meski demikian, tergugat menyadari bahwa rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak keberatan apabila perceraian dikabulkan. 1. Menolak gugatan penggugat mengenai tuntutan penetapan seluruh harta bersama menjadi hak tergugat. 2. Mengabulkan perceraian antara penggugat dan tergugat. 3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian pernikah antara penggugat dan tergugat. 4. Menyatakan tergugat sebagai pihak yang dirugikan dalam rumah tangga para pihak. 5. Menetapkan seluruh harta bersama menjadi hak tergugat. 6. Menghukum penggugat untuk menyerahkan seluruh harta bersama kepada tergugat. 7. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, buat putusan seterusnya. Terima kasih. Baik, saudara penggugat, apakah saudara mengerti akan surat jawaban gugatan dari tergugat? Kami sudah mengerti Yang Mulia. Apakah saudara penggugat akan mengajukan replik untuk membantah jawaban dari tergugat? Iya Yang Mulia, namun kami memohon waktu untuk mempersiapkannya. Baik, Majelis Hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan replik 7 hari. Setuju? Setuju Yang Mulia. Setuju Yang Mulia. Advokat tergugat setuju? Setuju Yang Mulia.
Baik, Panitera, tanggal berapa 7 hari dari sekarang? Tanggal 1 Mei 2026 Yang Mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 1 Mei 2026 untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mempersiapkan replik. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang gugatan cerai gugat dengan registrasi perkara nomor 1/PDDG/2026/. Pengadilan Agama Kediri antara Nuril Junianingsih selaku penggugat melawan Ahmad Nabil El Husain selaku tergugat pada hari Jumat 1 Mei 2026 akan segera dimulai. Hakim anggota. Siap Yang Mulia. Hakim anggota. Siap Yang Mulia. Panitera. Siap Yang Mulia. Kuasa hukum. Siap. Siap Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apa penggugat berubah pikiran atau tetap menginginkan perceraian? Penggugat tetap menginginkan perceraian Yang Mulia. Baik, kalau begitu kita lanjutkan agenda persidangan hari ini, yaitu pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan repliknya? Saya sudah menerima salinan repliknya. Baik, silakan dibacakan kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih. Penggugat dengan ini menyampaikan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, bahwa dalil tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur adalah tidak berdasar dan harus ditolak. Karena 1. Gugatan penggugat telah disusun secara jelas, cermat, dan lengkap. Rincian mengenai waktu, tempat, dan bentuk kekerasan merupakan bagian dari sidang pembuktian. Dan faktanya, tergugat telah mampu memberikan jawaban dan bantahan secara rinci terhadap gugatan penggugat, sehingga dalil tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas adalah tidak beralasan hukum. Kedua, dalam pokok perkara, mengenai dalil dugaan perselingkuhan penggugat, bahwa dalil tergugat yang menyatakan penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain adalah tidak berdasar, karena tergugat hanya mendasarkan tuduhannya pada percakapan dan foto yang bersifat sepihak, dan bukti tersebut tidak dapat membuktikan secara pasti adanya hubungan perselingkuhan. Mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa tergugat tidak dapat menyangkal adanya tindakan emosional dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap penggugat, karena penggugat mengalami luka lebam dan tekanan psikis akibat tindakan tergugat. Dengan demikian, dalil tergugat yang berusaha membenarkan tindakannya karena rasa cemburu patut ditolak. Mengenai kedudukan pihak yang dirugikan, bahwa dalil tergugat yang menyatakan dirinya sebagai pihak yang dirugikan adalah tidak berdasar, karena tergugat tidak dapat membuktikan secara pasti adanya perselingkuhan. Penggugat justru mengalami kekerasan fisik maupun psikis selama rumah tangga berlangsung. Dengan demikian, penggugatlah yang patut dinyatakan sebagai pihak yang dirugikan dalam rumah tangga para pihak. Mengenai tuntutan harta bersama oleh tergugat, bahwa tuntutan tergugat agar seluruh harta bersama diberikan kepadanya harus ditolak, karena tergugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang menjadi korban. Tindakan kekerasan yang dilakukan tergugat bertentangan dengan kewajiban suami dalam rumah tangga. Dengan ini, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku untuk berkenan menjatuhkan putusan. 1. Menolak seluruh dalil jawaban tergugat. 2. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dan 4. Menjatuhkan putusan sebagaimana petitum dalam gugatan penggugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini diajukan. Atas perhatian majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Baik, saudara tergugat, apakah saudara sudah memahami replik dari saudara penggugat? Kami paham, Yang Mulia. Apakah saudara tergugat akan mengajukan duplik untuk menjawab replik dari penggugat? Benar, kami mohon waktu untuk mempersiapkan duplik, Yang Mulia. Baik, kami beri waktu untuk mempersiapkan duplik 7 hari. Setuju ya? Setuju Yang Mulia. Panitera, tanggal berapa 7 hari dari sekarang? Tanggal 8 Mei 2026 Yang Mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 8 Mei 2026 untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mempersiapkan duplik. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang gugatan cerai gugat dengan nomor registrasi perkara 1/PTDG/2026 Pengadilan Agama Kediri antara
Nuril Junianingsih selaku penggugat melawan Ahmad Nabil R. Husain selaku tergugat pada hari Jumat 8 Mei 2026 akan segera dimulai. Hakim anggota siap? Siap Yang Mulia. Hakim anggota? Siap Yang Mulia. Panitera? Siap Yang Mulia. Para kuasa hukum siap? Siap Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apa penggugat ini tidak berubah pikiran untuk bercerai dan masih ingin melanjutkan proses persidangan? Benar Yang Mulia, penggugat masih tetap menginginkan perceraian. Baik, melanjutkan agenda persidangan. Hari ini adalah pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat sudah siap dengan dupliknya? Siap Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat sudah mendapatkan salinan dupliknya? Sudah Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan dibacakan kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Izin Yang Mulia Majelis Hakim, kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan duplik atas replik penggugat. Yang Mulia, tergugat tetap pada seluruh dalil, argumentasi dan eksepsi yang telah disampaikan dalam depan tergugat. Tergugat menolak seluruh dalil replik penggugat sepanjang tidak secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Tergugat tetap berpendapat bahwa tekanan rumah tangga para pihak tidak semata-mata disebabkan oleh tergugat, melainkan dipengaruhi pula oleh tindakan dan sikap penggugat yang menimbulkan hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga. Tergugat juga tetap menolak seluruh tuduhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan penggugat karena dalil tersebut wajib dibuktikan secara sah menurut hukum. Selain itu, perjanjian pranikah antara para pihak harus ditafsirkan berdasarkan seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan klaim sepihak dari salah satu pihak. Oleh karena itu, tuntutan penggugat agar seluruh harta bersama diberikan kepadanya setelah adalah tidak berdasar hukum dan patut ditolak. Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak seluruh dalil replik penggugat, 2. Melakukan eksepsi tergugat, 3. Menolak tuntutan penggugat dengan seluruh harta bersama, 4. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian pranikah para pihak, 5. Menetapkan tergugat sebagai pihak yang dirugikan dalam rumah tangga para pihak, 6. Menetapkan harta bersama menjadi hak tergugat atau dibagi secara adil berdasarkan fakta persidangan, 7. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seterusnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara penggugat, apakah saudara memahami duplik dari saudara tergugat? Kami paham Yang Mulia. Apakah saudara penggugat ingin menanggapi lagi? Tidak Yang Mulia, cukup. Baik, karena sudah tidak ditanggapi lagi, maka kami akan memberikan waktu 1 minggu ke depan untuk penggugat mempersiapkan bukti dan saksinya. Setuju? Setuju Yang Mulia. Setuju Yang Mulia. Panitera tanggal berapa? 7 hari dari sekarang? 7 hari dari sekarang adalah hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 Yang Mulia. Sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 15 Mei 2026 untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mempersiapkan bukti dan saksi. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang gugatan cerai gugat dengan registrasi perkara nomor 1/PDDG/2026 Pengadilan Agama Kediri antara Nuril Junianingsih selaku penggugat melawan Ahmad Nabil R. Husain selaku tergugat pada hari Jumat 15 Mei 2026 akan segera dimulai. Hakim anggota siap? Siap Yang Mulia. Hakim anggota siap? Siap Yang Mulia. Panitera? Siap Yang Mulia. Para kuasa hukum siap ya? Siap Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apa penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat? Benar Yang Mulia, penggugat tetap pada pendiriannya. Baik, kalau begitu kita melanjutkan agenda persidangan hari ini, yaitu pembuktian dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat apakah sudah menyiapkan alat buktinya? Sudah Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat ingin maju menyaksikan atau menyaksikan dari tempatnya saja? Cukup dari tempat duduk saya saja Yang Mulia. Baik, dipersilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk maju, menjelaskan dan menyerahkan alat-alat bukti kepada majelis hakim. Baik Yang Mulia. Bukti yang pertama, buku nikah atas nama tergugat dan penggugat untuk menjelaskan bahwa memang ada ikatan perkawinan di antara mereka. Berikut dokumen aslinya dan berikut salinannya. Terima kasih. Bukti kedua berupa perjanjian pranikah bermaterai dari pihak tergugat yang mengandung klausul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam rumah tangga, maka harta bersama akan jatuh ke tangan korban. Itu merupakan dokumen asli dan berikut salinannya.
Terima kasih. Selanjutnya kita ke bukti elektronik. Pertama ada rekaman video bahwa penggugat mengalami kekerasan yang diakibatkan oleh tergugat. Saya akan tunjukkan kepada majelis hakim. Baik. Terjadi penamparan, pembentakan. Saya akan tunjukkan juga kepada hadirin. Terima kasih. Dan salinan rekaman videonya ada di dalam flash disk yang mulia. Baik. Kemudian bukti elektronik terakhir berupa cetakan atas percakapan antara penggugat dan tergugat bahwa penggugat ini tidak diberi nafkah selama 6 bulan. Berikut. Nafkah 6 bulan. Iya. Dokumen asli bertanda tangan penggugat. Sekian yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Apakah kuasa hukum juga ingin mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya? Iya yang mulia. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi atas nama Mega Putri Kurniawati dan juga Aminah. Apakah para saksinya sudah siap diperiksa satu persatu atau bersama-sama? Siap yang mulia. Kami mengusulkan untuk kedua saksi diperiksa bersama-sama. Panitera silakan memanggil para saksi dari pihak penggugat. Saksi atas nama Mega Putri Kurniawati dan Aminah dipersilakan masuki ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disiapkan. Para saksi silakan maju menyerahkan kartu identitas. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik, saudara saksi, apakah benar identitas Anda bernama Mega Putri Kurniawati? Iya benar yang mulia. Tempat dan tanggal lahir? Saya kelahiran Kediri tanggal 9 bulan April 1999 yang mulia. Kebangsaan dan agama saudara? Saya kebangsaan Indonesia, agamanya Islam. Baik, alamat dan pekerjaan Anda saat ini? Saya alamatnya di Jalan Anggrek nomor 45 Mojoroto, Kota Kediri. Saya wira swasta. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah Anda memiliki hubungan perkawinan, hubungan saudara, semenda atau ikatan pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Enggak ada yang mulia. Saudara saksi, apakah benar identitas Anda bernama Aminah? Benar. Tempat dan tanggal lahir? 3 Maret 1985. Kebangsaan dan agama saudara? Kebangsaan Indonesia karena Islam. Alamat dan pekerjaan saudara saat ini? Jalan Raya Romo, Kota Kediri, karyawan swasta. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Benar. Ada. Apakah Anda memiliki hubungan perkawinan, hubungan saudara, semenda atau ikatan pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Memiliki sebagai teman. Baik, terima kasih. Baik, sebelum memberikan keterangan, bersediakah para saksi untuk disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya? Bersedia. Iya yang mulia. Saudara Mega Putri Kurniawati dan Saudari Aminah, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Saudara saksi dipersilakan duduk kembali. Hakim Aminah silakan. Baik, saudari saksi Mega, apakah kejadian pertengkaran atau perlakuan kasar yang saudari ketahui tersebut hanya terjadi 1 kali atau lebih dari 1 kali? Itu kejadiannya itu sudah berulang kali, Bu. Jadi si Mbak Nia itu setiap kali menemui saya, ketemu sama saya gitu loh, Bu. Ya. Dia itu sedih, cemas, ketakutan gitu loh, Bu.
Terus tak tanya itu dia itu kayak kayak bingung gitu loh, antara mau jawab apa enggak gitu loh Bu. Ya wis ekspresi yang kayak keras isu gitu loh Bu. Baik, apakah saudari pernah mendengar atau melihat sendiri tergugat bersikap kasar kepada penggugat? Iya. Nah waktu kemarin itu saya kan ke rumahnya Mbak Nia. Waktu di rumahnya Mbak Nia itu ada Mas Nabil suaminya juga. Jadi itu aku nggak tahu itu cekcoknya di kamar atau di pawon atau di itu tempat makan, aku nggak tahu Bu ya. Jadi aku itu nunggu di ruang tamu. Si Mas Nabil itu suaminya itu teriaknya tuh tinggi gitu loh, nadanya itu kayak ngamuk gitu loh. Saya nggak tahu ngamukin apa gitu ya. Cuma di situ itu ya aku takut lah Bu ya, wong cowok nadanya tinggi kan yuk takut gitu loh Bu. Baik, saya lanjutkan untuk saudari saksi Aminah. Apakah saudari dapat memastikan bahwa kondisi fisik dan psikis penggugat itu benar-benar akibat perlakuan tergugat, bukan karena faktor lain? Iya benar. Dia terlihat seperti memiliki tekanan batin dan luka fisik yang sering kali saya lihat karena dia juga dekat dengan saya. Baik. Terima kasih saksi. Kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi Mega, sebagai orang yang melihat dan mendengar langsung, dapatkah saudari menjelaskan kepada majelis hakim kondisi psikologis penggugat sejak rumah tangganya dengan tergugat mengalami permasalahan? Kalau kondisi psikologisnya sih nggak tahu ya Bu ya, soalnya kan aku bukan pakarnya gitu ya Bu ya. Cuman dari pengalaman saya waktu ketemu sama si Mbak Nia itu, penggugat itu, dia itu ya kayak ketakutan, udah pokoknya takut kayak gitu loh Bu, takut cemas. Terus udah kayak ditanya itu udah bingung sendiri mau jawab apa gitu loh. Ya kayak orang nggak tenang gitu loh Bu. Terima kasih. Cukup serius ya, takut dan cemas? Iya Bu. Kemudian, saudari saksi Aminah, silakan saudari jelaskan secara rinci apa yang saudari lihat dan dengar terkait kondisi penggugat setelah pertengkaran dengan tergugat. Baik, jadi saat itu dia itu datang ke rumah saya dengan kondisi yang menangis dan ada beberapa luka lebam. Dia menceritakan apa yang telah dia alami sambil menangis tersenyum-senyum dan semuanya diceritakan ke saya. Baik, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik. Kuasa hukum tergugat mengajukan pertanyaan atau tidak? Iya Yang Mulia. Baik, silakan. Ibu Mega, apa benar pernah melihat secara langsung tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat? Gimana Pak, maaf. Apa pernah melihat secara langsung tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat? Kalau tindakan pemukulannya itu saya nggak langsung melihat ya Pak. Cuman dari yang dibilangin sama mbaknya itu, dia itu bekas-bekas kayak memarnya itu ada Pak. Jadi kayak dia itu ngomong kayak gitu dengan bukti kayak ininya kayak ungu gitu loh. Jadi kan saya itu sebagai pendengar itu kayak berarti emang dia itu diginiin sama Mas Nabil gitu loh. Ada kok Pak buktinya itu. Baik. Apakah saudari mengetahui secara langsung penyebab setiap pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat? Ya nggak tahu Pak, saya bukan tetangganya ya, apalagi saudaranya. Cuman tahuku itu ya dari ceritanya Sintinya aja, dia itu sampai digituin. Itu sih. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Aminah, apa benar saudari menyaksikan langsung tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat atau hanya dari cerita penggugat? Saya memang tidak melihat secara langsung, tapi dengan melihat kondisi dia yang cerita ke saya dengan keadaan yang seperti itu, menangis dan cerita dengan kondisi fisik yang lebam, itu sudah cukup memberikan tanda dia habis mendapatkan perlakuan kasar dari suami. Terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, kuasa hukum sudah tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Cukup Yang Mulia. Saudara saksi dipersilakan untuk keluar dari ruang sidang. Masih Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat, apa masih ada saksi lagi yang ingin dihadirkan? Tidak ada lagi Yang Mulia.
Baik, lalu kuasa hukum tergugat apakah juga akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi untuk memperkuat bantahan tergugat? Benar Yang Mulia, kami mohon waktu untuk persiapkan bukti dan saksi-saksi yang dibutuhkan. Baik, majelis memberikan waktu 7 hari bagi kuasa hukum tergugat untuk mempersiapkan alat bukti dan saksi-saksinya. Bagaimana? Setuju. Setuju. Setuju ya. Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 7 hari dari sekarang adalah hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 ya Mulia. Sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 22 Mei 2026 untuk memberikan kesempatan pihak tergugat mempersiapkan bukti dan saksi. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang gugatan cerai gugat dengan registrasi perkara nomor 1 /PDTG /2026 Pengadilan Agama Kediri antara Nuril Junianingsih selaku penggugat melawan Ahmad Nabil M. Husain selaku tergugat pada hari Jumat 22 Mei 2026 akan segera dimulai. Tim anggota siap? Siap Yang Mulia. Oke. Siap Yang Mulia. Panitera? Siap Yang Mulia. Para kuasa hukum siap ya? Siap Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apa klien Anda masih tetap menginginkan perceraian? Benar Yang Mulia, penggugat masih tetap menginginkan perceraian. Baik, kalau begitu melanjutkan agenda persidangan yaitu pembuktian dari pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat apakah sudah menyiapkan alat buktinya? Kuasa hukum penggugat ingin maju menyaksikan atau menyaksikan dari tempatnya saja? Cukup dari kursi saya Yang Mulia. Baik, dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk maju menjelaskan dan menyerahkan alat-alat bukti kepada majelis hakim. Izin Yang Mulia Majelis Hakim, kami membuktikan dalil jawaban bukti tergugat dan mengajukan alat bukti sebagai berikut. Tingkat 1 adalah bukti Agak keras kuasa hukum. bukti hubungan perkawinan yang sah dan ini bukti aslinya dan fotokopinya. Bukti tingkat 2 adalah perjanjian nikah antara penggugat dan tergugat. Baik. Bukti yang ketiga adalah bukti tentang transfer uang dari rekening bank. Ya. Baik. Agak lebih keras lagi kuasa hukumnya. Dan bukti terakhir adalah bukti dokumentasi foto. Bukti ini otomatis memperkuat dalil mengenai adanya kedekatan penggugat dengan laki-laki lain yang menjadi salah satu faktor timbulnya berumah tangga. Baik. Ditunjukkan, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Apa kuasa hukum tergugat ingin menghadirkan saksi-saksi juga untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya? Benar Yang Mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi atas nama Nadia Alawibowo dan Amiruddin. Apakah para saksinya sudah siap? Mau dihadirkan bersama-sama atau satu persatu? Siap Yang Mulia, diperiksa bersama-sama. Panitera silakan memanggil para saksi dan pihak tergugat. Saksi atas nama Nadia Aliawibowo dan Aminuddin dipersilakan memasuki ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disiapkan. Para saksi dipersilakan maju untuk menyerahkan kartu identitasnya. Baik, terima kasih. Silakan. Sudah siap ya? Saudara saksi, apakah benar identitas Anda bernama Nadia Aliawibowo? Benar Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir? Saya kelahiran Kediri 3 Oktober 1997. Kebangsaan dan agama saudara? Saya berkebangsaan Indonesia dan saya beragama Islam Yang Mulia. Alamat dan pekerjaan saat ini? Alamat saya berada di Jalan Teratai, nomor 7, Pesantren, Kota Kediri. Dan pekerjaan saya sebagai karyawan swasta Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya Yang Mulia. Apakah
saudara memiliki hubungan perkawinan, hubungan saudara, semenda, atau ikatan pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, saya lanjutkan untuk saudara saksi. Apakah benar identitas Anda bernama Aminuddin? Benar, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir? Berdiri 3 Maret 1985, Yang Mulia. Kebangsaan dan agama saudara? Untuk kebangsaan saya Indonesia dan agama saya Islam, Yang Mulia. Alamat dan pekerjaan saat ini? Alamat saya di Bolono, RT 1 RW 2, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Pekerjaan? Jawa Timur. Pekerjaan saya di karyawan swasta di toko kelontong, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan perkawinan, hubungan saudara, semenda, atau ikatan pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, bersediakah para saksi untuk disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya? Bersedia, Yang Mulia. Juru sumpah, silakan. Saudara Nadia Alia Wibowo dan Aminuddin, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi silakan duduk kembali. Hakim anggota silakan. Baik, apakah saudara saksi Nadia mengetahui situasi rumah tangga penggugat dan tergugat? Iya, Yang Mulia. Saya mengetahui dan mengenal situasi rumah tangga penggugat dan tergugat. Apa yang saudara ketahui tentang penyebab pertengkaran mereka? Dari yang saya dengar, itu masalah komunikasi, terus kecemburuan tergugat kepada penggugat, dan masalah ekonomi, dan masalah rumah tangga yang lain. Baik, selanjutnya saya lanjutkan untuk saudara saksi Aminuddin. Apakah saudara dapat memastikan bahwa dugaan perselingkuhan tersebut benar-benar menjadi penyebab utama pertengkaran rumah tangga, atau hanya salah satu faktor yang memperburuk keadaan? Tidak bisa, Yang Mulia, tapi saya mengetahui dugaan perselingkuhan tersebut dari tangkapan layar tergugat dan cerita sekitar tergugat, Yang Mulia. Baik, selanjutnya kuasa hukum tergugat ingin mengajukan pertanyaan atau tidak? Ya, Yang Mulia. Silakan. Izin, Yang Mulia Majelis Hakim. Saksi Nadia Alia Wibowo, apa benar Ibu mengetahui secara langsung penggugat berselingkuh? Iya, saya pernah bertemu dengan penggugat di sebuah kafe bersama laki-laki lain. Apakah Ibu mengetahui bukti foto dan percakapan tersebut pernah diperiksa kebenarannya? Tergugat pernah bercerita dan menampilkan tangkapan layar dan bukti-bukti foto penggugat dengan laki-laki lain. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Selanjutnya Bapak Aminuddin, ya. Saudara saksi, bisakah saudara menjelaskan bagaimana tangkapan layar percakapan yang saudara lihat menunjukkan adanya kedekatan yang tidak wajar antara penggugat dengan laki-laki lain? Untuk tangkapan layar yang saya lihat dari yang ditunjukkan oleh tergugat dan bukti yang lainnya, itu menunjukkan bahwa adanya perhatian yang sangat di luar batas dan bahasa yang kurang baik untuk seseorang istri kepada laki-laki lain. Berarti ada kedekatan tertentu, ya. Cukup, Yang Mulia, terima kasih. Baik, sudah pertanyaannya. Sudah. Kuasa hukum penggugat ingin bertanya atau tidak? Iya, Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih. Saudari Nadia, apakah saudari tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat? Tidak, tapi rumah saya bersebelahan pas dengan penggugat dan tergugat. Hanya tetangga, benar? Iya, tetapi jaraknya cuma segini dari rumah saya dan penggugat dan tergugat. Baik, dengan demikian pengetahuan saudari mengenai sebab pertengkaran penggugat dan tergugat serta dugaan perselingkuhan terhadap penggugat hanya berdasarkan asumsi, bukan melihat langsung. Saya melihat langsung penggugatnya pernah dijemput sama laki-laki lain di depan rumah saya. Dijemput? Iya. Baik. Itu bukan hal yang wajar sebagai seorang suami istri. Baik, terima kasih. Iya.
Kemudian untuk Saudara Aminuddin. Saudara tadi menjawab pertanyaan majelis hakim bahwa saudara hanya melihat dari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh tergugat. Benar? Benar. Apakah hanya itu? Atau ada bukti langsung yang menunjukkan penggugat ini melakukan tindakan fisik dengan selingkuhannya atau perzinahan? Hanya itu saja. Cukup? Cukup. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, apa masih ada saksi lagi yang ingin dihadirkan? Tidak, Yang Mulia, cukup. Para saksi silakan kembali. Terima kasih Yang Mulia. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin diajukan saksi dari kuasa hukum tergugat, maka agenda persidangan pembuktian ini sudah selesai. Selanjutnya sidang akan masuk pada agenda berikutnya, yaitu kesimpulan. Para pihak diharapkan dapat mempersiapkan kesimpulannya dan diberi waktu 7 hari dari sekarang. Setuju ya? Setuju Yang Mulia. Baik, Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 7 hari dari sekarang adalah hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 yang mulia. Sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 29 Mei 2026 untuk memberikan kesempatan para pihak membuat kesimpulan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang gugatan cerai gugat dengan registrasi perkara nomor 1/PDDG/2026 Pengadilan Agama Kediri antara Nuril Junianingsih selaku penggugat melawan Ahmad Nabil M. Husain selaku tergugat pada hari Jumat 29 Mei 2026 akan segera dimulai. Hakim anggota siap ya? Siap Yang Mulia. Hakim. Siap Yang Mulia. Panitera, Siap yang mulia. para kuasa hukum siap ya? Siap Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apakah penggugat masih tetap ingin bercerai dan tidak berubah pikiran? Tetap Yang Mulia. Baik. Melanjutkan agenda persidangan yaitu kesimpulan. Apakah pihak penggugat dan pihak tergugat sudah menyiapkan kesimpulannya? Sudah Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat sudah menyiapkan kesimpulan? Sudah, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat sudah mendapatkan salinan kesimpulan dari pihak penggugat? Sudah. Baik. Kuasa hukum penggugat juga sudah mendapatkan salinan kesimpulan dari pihak kuasa hukum tergugat? Sudah Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih. Dengan ini, perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini sebagai berikut. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak beralasan hukum karena gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karena itu, eksepsi tergugat patut untuk ditolak seluruhnya. Bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi, serta pengakuan para pihak di persidangan, telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, dan bahagia sudah tidak dapat diwujudkan lagi. Bahwa bukti rekening koran yang diajukan oleh tergugat hanya membuktikan adanya transaksi keuangan kepada penggugat, namun tidak membuktikan adanya hubungan terlarang maupun perselingkuhan sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat. Bahwa foto-foto yang diajukan tergugat hanya menunjukkan penggugat berada bersama seorang laki-laki lain, namun tidak membuktikan adanya perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma perkawinan. Bahwa keterangan saksi-saksi tergugat pada dasarnya hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain atau berdasarkan informasi yang diperoleh dari tergugat berupa tangkapan layar, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena bukan merupakan fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri secara langsung. Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan tergugat, sehingga dalil-dalil tergugat patut untuk dikesampingkan dan gugatan penggugat patut untuk dikabulkan. Bahwa berdasarkan seluruh fakta yang telah terungkap dalam persidangan, baik mengenai putusnya hubungan perkawinan maupun status harta bersama, dalil-dalil penggugat terbukti lebih beralasan hukum dan didukung oleh alat bukti yang cukup. Sedangkan bantahan dari tergugat tidak mampu menggugurkan pokok-pokok gugatan penggugat. Bahwa oleh karena itu, sudah selayaknya majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan perkawinan para pihak putus karena perceraian, menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama, serta mengabulkan petitum penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan dan replik yang telah kami ajukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum tergugat, silakan membacakan kesimpulannya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.
Setelah mencermati seluruh rangkaian persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta keterangan para saksi, tergugat berkesimpulan bahwa rumah tangga para pihak memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Namun demikian, fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak menunjukkan bahwa seluruh penyebab keretakan rumah tangga berasal dari tergugat semata. Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, alat bukti elektronik, keterangan saksi yang menunjukkan adanya faktor lain yang turut menyebabkan memburuknya hubungan rumah tangga para pihak. Selain itu, perjanjian pranikah yang dibuat oleh para pihak merupakan perjanjian yang sah dan mengikat sehingga patut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan hak atas harta bersama. Oleh karena itu, tergugat tetap pada seluruh dalil jawaban, duplik dan pembuktian yang telah diajukan sebelumnya. Selanjutnya, tergugat memohon kepada majelis hakim agar berkenan mengabulkan seluruh petitum tergugat sebagaimana telah diajukan dalam jabatan tergugat. 1. Menolak gugatan penggugat mengenai tuntutan penetapan seluruh harta bersama menjadi hak penggugat. 2. Mengabulkan perceraian antara penggugat dan tergugat. 3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian pranikah antara penggugat dan tergugat. 4. Menyatakan tergugat sebagai pihak yang dirugikan dalam rumah tangga para pihak. 5. Menetapkan seluruh harta bersama menjadi hak tergugat. 6. Menghukum penggugat untuk menyerahkan seluruh harta bersama pada tergugat. 7. Membebankan biaya perkara pada penggugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan sedetailnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Sidang dengan agenda kesimpulan hari ini sudah selesai, maka sidang berikutnya akan dilanjutkan 7 hari dari sekarang. Apakah pihak penggugat dan pihak tergugat setuju? Setuju Yang Mulia. Setuju Yang Mulia. Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 7 hari dari sekarang adalah hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026 yang mulia. Sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 5 Juni 2026 dengan agenda putusan kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang gugatan cerai gugat dalam registrasi perkara nomor 1/PTDG/2026/Pengadilan Agama Kediri antara Nuril Junianingsih selaku penggugat melawan Ahmad Nabil M. Husain selaku tergugat pada hari Jumat 5 Juni 2026 akan segera dimulai. Hakim anggota siap ya? Siap Yang Mulia. Siap yang mulia. Panitera? Siap. Kuasa hukum siap ya? Siap Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kuasa hukum penggugat, sekali lagi majelis hakim bertanya, apakah penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai? Mohon maaf Yang Mulia, hingga agenda terakhir klien kami tetap teguh untuk menginginkan perceraian. Baik. Melanjutkan agenda persidangan, yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 1 garing perdata gugatan garing 2026 garing Pengadilan Agama Kota Kediri. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara Nuril Junianingsih. Dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus kepada Rahma Ardiana Trinandini SHMH, advokat yang berkantor di kantor advokat dan konsultan hukum Rahma Ardiana Trinandini SH dan Associates. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Ahmad Nabil L. Husain. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Immanuel Justin Kristiawan SHMH, advokat yang berkantor di kantor advokat Cyber Law. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini, telah memperhatikan surat pernyataan dari Haji Abdul Manan SHIMH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Kediri yang ditunjuk sebagai mediator dalam perkara nomor 1 Perdata Gugatan 2026 Pengadilan Agama Kota Kediri, yang menyatakan bahwa proses mediasi antara penggugat dan tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2026. Namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Telah mendengar keterangan-keterangan dari kuasa penggugat dan kuasa tergugat serta keterangan-keterangan dari para saksi yang diajukan oleh kuasa penggugat maupun kuasa tergugat di persidangan dalam perkara ini. Telah pula memperhatikan adanya bukti-bukti surat dan bukti elektronik yang diajukan oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat di persidangan dalam perkara ini. Tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 17 April 2026 yang telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Kota Kediri di bawah register nomor 1 PDTG 2026 Pengadilan Agama Kota Kediri telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut.
bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 2024 secara sah menurut agama Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di mana pada awalnya rumah tangga berjalan harmonis bagaimana layaknya keluarga yang rukun dan damai. Bahwa sejak awal tahun 2026 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat diatasi. Bahwa oleh karena rumah tangga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat yang dianggap sudah dibacakan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut. Primer, mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya. Subsidiar, apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban gugatan tertanggal 24 April 2026 yang pada pokoknya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa atas jawaban gugatan tergugat tersebut, penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik tertanggal 1 Mei 2026 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik tertanggal 1 Mei 2026 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti, surat, dan bukti elektronik berupa fotokopi buku nikah atas nama penggugat dan tergugat sebagai bukti yang sah adanya hubungan perkawinan para pihak yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti elektronik sebagai bukti adanya hubungan perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat yang dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa setelah tahap pembuktian selesai, penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Mei 2026 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa atas kesimpulan penggugat tersebut, tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Mei 2026 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa setelah penggugat dan tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya, para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak disampaikan dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Dalam eksepsi menimbang bahwa tergugat dalam jawaban gugatannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat bersifat kabur. Menimbang bahwa mengenai dalil tergugat yang menyatakan penggugat tidak menguraikan secara rinci waktu, tempat, dan frekuensi KDRT. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa perceraian tidak dapat dihindarkan karena rumah tangga pecah dan terjadi perselisihan terus-menerus. Menimbang bahwa berdasarkan bukti rekaman video, tergugat terbukti sah melakukan KDRT. Menimbang bahwa dalil perselingkuhan penggugat tidak terbukti karena bukti foto T4 dan T5 tidak menunjukkan pelanggaran norma. Menimbang bahwa sesuai perjanjian pranikah, tergugat sebagai pihak yang bersalah dihukum menyerahkan seluruh harta bersama beserta dokumennya kepada penggugat maksimal 30 hari sejak putusan ini bersekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa karena gugatan dikabulkan seluruhnya berdasarkan pasal 183 HIR, tergugat dihukum membayar biaya perkara. Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Nuril Junianingsih dengan tergugat Ahmad Nabil El Hussein yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 2024 secara agama Islam putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi ke tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 4. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian pranikah yang dibuat antara penggugat dan tergugat sebelum perkawinan dilangsungkan yang memuat klausul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam rumah tangga maka harta bersama akan jatuh kepada pihak yang menjadi korban. 5. Menyatakan tergugat Ahmad Nabil El Hussein terbukti sebagai pihak yang melakukan kesalahan dalam rumah tangga para pihak berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran kewajiban nafkah sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan. 6. Menyatakan penggugat Nuril Junianingsih sebagai pihak yang dirugikan dan menjadi korban dalam rumah tangga para pihak. 7. Menetapkan seluruh harta bersama para pihak menjadi hak milik penggugat Nuril Junianingsih berdasarkan klausul perjanjian pranikah dan fakta persidangan, yaitu berupa sebidang tanah, 1 unit mobil Honda Brio Satya warna putih tahun 2025 dan seluruh perabotan dan perlengkapan rumah tangga yang berada di rumah kediaman beserta seluruh alat elektronik lainnya. 8. Menghukum tergugat Ahmad Nabil El Hussein untuk menyerahkan seluruh harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 7 di atas kepada penggugat Nuril Junianingsih dalam keadaan baik, bebas dari segala beban dan tuntutan hukum dari pihak manapun selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini inkrah beserta seluruh dokumen kepemilikan dan dokumen yang berkaitan. 9. Membebankan biaya perkara kepada tergugat yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp620.000. 10. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026 oleh Dr. Haji Muhammad Rafi Al-Habsi, SHIMH, sebagai Ketua Majelis Daerah Hajah Febri Rizky Cahyani MH dan Hajah Kunti Surya Rahmawati SHIMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026 oleh majelis tersebut, dihadiri oleh Kurta Ayun Arisman Nur Hidayah SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Kediri, serta dihadiri oleh Rahmat Diana Trinandini SHMH selaku kuasa penggugat dan Immanuel Justin Kristiawan SHMH selaku kuasa tergugat. Demikianlah putusan ini dijatuhkan. Apakah kuasa hukum memahami putusan tersebut? Kami sangat memahaminya, Yang Mulia. Terkait putusan ini, apakah kuasa hukum menerima, pikir-pikir, atau mengajukan banding? Kami akan pikir-pikir dahulu, Yang Mulia. Baik, sikap saudara menyatakan pikir-pikir kami terima dan catat. Diberikan waktu 7 hari sejak putusan ini dibacakan untuk menentukan apakah saudara akan menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding. Jika dalam waktu tersebut saudara tidak menyatakan sikap, maka saudara dianggap menerima putusan dan putusan berkekuatan hukum tetap. Baik ya. Silakan untuk pihak tergugat berdiri di tengah. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Nabil El Hussein bin Romo dengan ini menjatuhkan talak satu Bain Sugro terhadap istri saya Nuril Junianingsih binti Romo di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri. Saya mengikrarkan talak ini secara sadar, ikhlas, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Dengan demikian, pemeriksaan perkara perdata nomor 1, perdata gugatan 2026 Pengadilan Agama Kediri antara Nuril Junianingsih selaku penggugat melawan Ahmad Nabil El Hussein selaku tergugat telah selesai dan dinyatakan ditutup.